Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendri dalam acara kita yaitu adalah Perspektif. Dari ini setelah mempersiapkan yaitu salah satu artikel yang saya beri judul adalah 520 menghadapi situasi baru negosiasi tarif Taiwan Amerika Serikat memasuki tahap kritis. Bisakah perusahaan bertahan? Kepala negara yaitu Presiden Lai Ching-te dalam wawancara terkait peringatan setahun masa pemerintahannya menyatakan bahwa negosiasi tarif Taiwan dengan Amerika Serikat telah memasuki tahap mendalam. Daripada memandang negatif dengan fokus pada mempertahankan batas bawah, pemerintah lebih menekankan bagaimana menciptakan 1+1 lebih besar dari 2 untuk menghasilkan lebih banyak kepentingan bersama. Saat negosiasi tarif Taiwan Amerika Serikat memasuki tahap kritis, bisakah perusahaan Taiwan bertahan? Angkutan yang telah lama melayani pengusaha Taiwan berpendapat bahwa perusahaan Taiwan cenderung berpikir jangka pendek dibandingkan perusahaan Eropa atau Amerika yang didominasi oleh perusahaan besar, sehingga perlu dipikirkan dengan baik bagaimana menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat. Pada 13 Mei 2025 dalam sebuah seminar perihal strategi menghadapi perang tarif Donald Trump, ruangan acara dipenuhi oleh para pelaku bisnis. Hal ini terjadi karena kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Donald Trump telah mengakibatkan gejolak besar dalam rantai pasokan global dan pasar keuangan. Perusahaan Taiwan mencoba mencari solusi melalui seminar ini tentang bagaimana merencanakan langkah ke depan. Menurut survei prospek ekonomi terbaru yang dilakukan oleh Bellwether International Group semenjak 18 April hingga 28 April 2025 menunjukkan bahwa sektor manufaktur memperlihatkan perubahan paling signifikan. Jika dibandingkan dengan survei Januari, preferensi terhadap Asia Tenggara turun dari hampir 65% menjadi 54%. Sementara preferensi terhadap Meksiko meningkat dari 4% menjadi hampir 17%, terutama karena Donald Trump tidak menyesuaikan tarif untuk negara tetangga mereka yaitu Meksiko dan Kanada. Meski Amerika Serikat tetap menjadi pilihan utama, tetapi proporsi alokasi turun drastis dari 83,3% pada survei Januari menjadi 44,9%, yang mana hampir setengahnya menunjukkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kebijakan Donald Trump dan stabilitas nilai tukar. Saat ini pemerintahan Donald Trump telah menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Inggris dan Tiongkok. Dalam wawancara terkait peringatan setahun masa jabatannya, kepala negara yaitu Presiden Lai Ching-te menyatakan bahwa negosiasi tarif Taiwan dengan Amerika Serikat telah memasuki tahap mendalam. Daripada memandang negatif dengan mempertahankan batas bawah, pemerintah lebih menekankan bagaimana menciptakan konsep 1+1 lebih besar dari 2 untuk menghasilkan lebih banyak kepentingan bersama. Liu Tanian yang merupakan Direktur Pusat Penelitian Pembangunan Regional di CIER menunjukkan bahwa setelah Amerika Serikat mengumumkan kebijakan tarif timbal balik, pemerintah Taiwan langsung menyatakan bahwa negosiasi tarif bisa dimulai dari nol. Namun ini menimbulkan masalah karena Taiwan tengah berusaha bergabung dengan CPTPP dan negara-negara anggota organisasi mungkin akan membuat tuntutan serupa, menciptakan tantangan lebih besar bagi Taiwan. Liu Tanian menyampaikan, pertama, jika Taiwan ingin menurunkan tarif, maka Taiwan harus membuka diri terlebih dahulu. Ketika tarif Taiwan turun, Amerika Serikat mungkin akan menurunkan tarif untuk beberapa item ekspor seperti kendaraan, produk pertanian, atau suplemen kesehatan seperti vitamin. Tarif vitamin di Taiwan sangat tinggi, kapsul gelatin sebanyak 30%. Kemudian salah seorang profesor dari Departemen Ekonomi Universitas Nasional Taiwan menunjukkan bahwa Taiwan saat ini tengah dalam negosiasi, tetapi jika semua produk pertanian yang diekspor dari Amerika Serikat diberi tarif nol, maka dampaknya akan sangat besar bagi petani lokal.